Jika kau tak mampu untuk menghandle ini, menjalankan ketentuan ini, fadullah li nafsik, doakan saja buat dirimu. Saya lah, saya contoh nih. Pengalaman pribadi. Mohon maaf nih kalau cerita pengalaman pribadi. Wa hadza huwa as-sabab fi anna al-insana katsiran ma yad'u Allah li nafsihi fayustajabu lah wa yad'u li 'amatin nas fala yustajabu lahu idh min al-yasir 'indama yad'u ahaduna li nafsihi yuqaddima baina yaday da'watihi taubatan sadiqatan lillahi azza wa jal min jami'i sayyiatihi wa awzarihi walakin laysa min al-yasir ayatahaqqaq hadha asy-syartu 'indama yad'u ahaduna lil mujtama'i bi asrihi idil mujtama'u mali'un bit-ta'ihin wal 'asin wal mustakbirin wa du'auna lahum jami'an tabaqa istijabatuhu mu'allaqatan ala syarti taubati ala ayatamathala fi taubati da'i wa taubati man nad'u lahum wa anna laka bi taubatil kathrah al-kathirah min haula'i ta'ihin wal 'asin. Jadi kata Syekh Buti, inilah mungkin sebab, inilah yang menjadi sebab dan faktor tentang ketika seseorang sering sekali berdoa kepada Allah untuk dirinya sendiri diijabah oleh Allah Ta'ala. Tapi ketika berdoa untuk masyarakat luas, untuk orang lain, secara li'amatin nas, buat orang lain, fala yustajabu lahu, tidak diijabah oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab minal yasir, cukup mudah sepertinya ketika salah seorang di antara kita itu saat berdoa buat dirinya sendiri. Apa itu? Yuqaddima baina yadi da'watihi, dia dahulukan sebelum doanya itu dengan taubat yang sungguh kepada Allah Ta'ala dari seluruh kesalahan dan dosa-dosanya. Tetapi tidaklah begitu mudah, ya. Tidak begitu gampang, ya. Cukup berat, ya. Tidak begitu mudah untuk mengukuhkan syarat ini ketika saat salah seorang di antara kita berdoa untuk masyarakat luas, untuk orang lain. Kenapa? Karena mujtama, karena masyarakat luas mali penuh dengan orang-orang yang taihin, yang masih jauh dari Allah Ta'ala, ya. Taih itu yang kesasar, ya, yang nggak tentu arah, ya, yang tak tahu arah. Masih banyak orang yang tidak tahu arah kepada Allah Ta'ala, asin, pelaku maksiat, mustakbirin, yang angkuh dan sombong dengan dirinya kepada Allah Ta'ala. Jadi doa kita buat mereka seluruhnya itu istijabahnya itu tergantung dengan apa? Syarat taubat. Di mana ketentuan taubatnya itu berlaku pada taubatnya pendoa dan taubatnya orang didoakan. Wa annalaka, apa yang bisa kau pastikan bi taubatil kathirah, taubatnya orang yang banyak-banyak itu, yang diantaranya ada orang yang masih nyasar dari Allah Ta'ala, ya, masih juga belum mau mendekati Allah, pelaku maksiat, gimana kira-kira? Nah, itu. Kan kita masih ingat apa penjelasan kita yang lalu? Syarat permintaan itu baru disebut dia doa memenuhi dengan dua ketentuannya. Yang pertama, tadzallul dan inkisar kepada Allah ketika memohon. Memang Allah lah gantungan harapan satu-satunya. Kita nggak punya gantungan lain. Allah harapan satu-satunya. Sebagaimana orang yang tenggelam, cuma pelampunglah harapannya. Itu. Begitulah seakan-akan. Ya. Cuma Allah gantungannya. Sehingga dia tunjukkan bagaimana hancur, ya, perasaannya, ya, hina dirinya di hadapan Allah dengan memelas, ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Tadzallul inkisar, kata Syekh Buti. Yang kedua apa? Taubat yang tulus dan sungguh kepada Allah Ta'ala. Nah, ini. Ketika itu yang mengawali doa seseorang, barulah doa itu benar-benar disebut doa. Tapi kalau andai kata syarat itu nggak terpenuhi, itu bukan doa, itu sekedar iseng-iseng minta saja sama Tuhan. Nah, itu kenapa kata Syekh Buti di paragraf yang kita baca tadi, ketika seorang berdoa untuk dirinya sendiri, umumnya terkabulkan. Kenapa? Karena setiap orang mungkin bisa memenuhi syarat itu sebagai doanya kepada Allah Ta'ala. Tapi cukup sulit untuk memenuhi syarat itu ketika doanya buat orang lain. Kenapa? Karena yang berdoa harus memenuhi syarat, yang didoakan juga harus
memenuhi syarat. Macam mana kita jamin yang lain juga betul sungguh-sungguh sama Allah mintanya? Bahwa mereka memang tadzallul inkisar sama Allah mintanya. Udah? Bahwa mereka taubat ke Allah Ta'ala. Ya kan? Itunya. Ya. Nanti minta doa sama Tuan Syekh misalkan. Tuan Syekh tolong Syekh. Habis itu berarti yang merokok tak peduli dia ya kan. Syekh itu yang sibuk berdoa kan. Ya kan? Ya tunjukkanlah bahwa kita yang memang memohon kepada Allah. Kita ini orang yang memang memelas dan mengiba kepada Allah. Jadi kalau ada orang kayak gitu datang sama kita. Dia kayak gitu lagi. Jadi kita yang menerimanya itu kita doakan juga atau kita nasihati dia dulu. Apa mau kita buat? Kalau kita mau berikan kepada dia kebaikan, ilmu dan kebaikan, sampaikan sama dia petuah Imam Ibnu Athaillah Sakandari ini. Bilang sama dia, Bapak minta doa atau minta apa nih sebetulnya? Bilang, aku minta tolong saat ini gini. Gini kata ulama, doa tuh begini-begini. Bisa nggak kira-kira penuhi syaratnya? Sama-sama kita buat ini. Aku pun tobat juga sama Tuhan ini. Istighfar kita dulu, tapi sungguh-sungguh. Kalau kita mau memberikan tuntunan yang baik kepada yang bersangkutan. Tapi kalau tengok modelnya emang gitu-gitu juga nya pula, kita Al-Fatihah bilang. Ya kan? Kalau emang kayak itunya modelnya pula. Jadi inilah filosofi doa yang harus dipahami setiap kita. Itu kata Syekh Buki. Begini, doa itu begitu gitu. Namanya pun memohon, meminta, mengiba kepada Tuhan lagi, bukan kepada sesama. Kepada Tuhan gini. Kita kepada Tuhan ini. Mengiba, ya, memelas apa yang kiranya kita harapkan Allah memperkenankannya. Ya tunjukkanlah keseriusan itu. Tunjukkan tadzallul kita, ingkisarnya hati kita, perasaan kita. Allah lah gantungan, gak ada yang lain gitu. Mana kira-kira? Gitulah, ekspresikanlah itu kepada Allah itu. Mengekspresikan di hadapan Allah bagaimana luluh lantahnya diri kita atas semua kehinaan-kehinaannya, Allah gantungannya semata. Nah, itu. Ekspresikan. Yang juga didahului dengan taubat yang sungguh tulus kepada Allah Ta'ala. Kalau gitu yang kita minta, Allah kabulkan. Kan orang bilang, ud'uni astajib lakum. Kan Tuhan yang bilang. Sekarang yang banyak-banyak mungkin kesan tak dikabulkan, kita nggak berdoa sama Tuhan. Kita sedar minta iseng-iseng saja gitu. Nggak ada keseriusan. Mintanya pun nggak serius, tobatnya juga nggak ada kan itu. Nggak mengakui bahwa dia bersalah di hadapan Tuhan. Ini kita sampaikan kemarin. Itu kenapa doa para nabi juga seperti itu kan? Kan ekspresi taubat kan? Doa Nabi Yunus yang kita sampaikan, doa baginda Rasulullah, doa nabi-nabi yang lain. Doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Lihat itu. Tuhan bahkan katanya mengajari. Kata ulama tafsir itu doa langsung dari Allah Ta'ala. Diilhamkan kepada Nabi Adam, diwahyukan kepada Nabi Adam AS. Rabbana zalamna anfusana. Kami akui Tuhan. Kealpaan kami telah melampaui batas, kami aniaya diri kami Tuhan. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau bukanlah ampunan, kasih sayangmu, kami merugi di dunia ini dan di akhirat. Lihat. Padahal Nabi mana pula berdosa. Nabi mana pula nggak dapat rahmat Tuhan. Saya dapat rahmat lagi kalau Nabi nggak dapat, ya kan? Tapi itu ekspresi. Nah, bisakah kita seperti itu gitu? Nah, Ya kusul qalbi di mana? Iya, itulah dia. Iyalah, sama saja. Itu kesadaran hati akan apa yang menjadi syarat ini. Sadar, gimana? Enggak. Ini kan kemarin itu yaqdhul qalbi itu termasuk ingkisar itu. Ingkisar itu maksudnya. Yaqdhatul qalbi itu makna daripada ingkisar. Dikarenakan hatinya sadar penuh bahwa dia memohon kepada Allah, sehingga diekspresikannya dengan luluh lantah hati dan perasaannya di hadapan Allah Ta'ala. Ditunjukkan kehinaannya, tadzallulnya, khudu'nya, khusyuknya, ingkisarnya. Inilah makna yaqdhatul qalbi. Idza da'autullaha atau idza da'autallaha azza wa jalla ayarfa asyiddata 'anil mujtama' alladhi ana fihi. Idza da'autullaha azza wa jalla ayarfa asyiddata 'anil mujtama' alladhi ana fihi wa ayumiddana bimazidin minal 'ata' war raha wa ayukrimal ummata bil ghaith fal'a'lam anna khitaban yuwajjah ilayya qaila dhakkiril ummah allati tad'u laha ayatuba afraduha wa fi'atuha anil ma'asi wal zulmi wa yatahaqqaqu bisyuruti allati la budda minha istijabati du'a fa inhum aqla'u anil ma'asi wa tahaqqaqu bisyurut fad'ullaha lahum istajab du'auk
Fa in a'jazaka hadzal amru fad'ullah li nafsik ba'da taqayyud bisyurut wa inna biwus'ika an tulzima nafsaka biha yastajibillahu lak. Lihat, ini kata Syekh Buti. Apabila aku berdoa kepada Allah Ta'ala agar kiranya Allah mengangkat syiddah, ujian, cobaan, ya, musibah atau apa saja syiddah, ya, yang melanda mujtama, yang melanda masyarakat luas, ya, orang-orang, yang aku termasuk salah satu mujtama, salah satu masyarakat yang ada. Wa yumiddana bimazinatan, Allah dimohon juga agar kiranya Allah dan wa ayumiddana, dan kiranya Allah juga melimpahkan tambahan anugerahnya, pemberiannya, ya, kesenangan darinya. Wa ayukrimal umma bil ghaith, Allah limpahkan hujan berkah kepada umat. Fal a'lam, maka hendaklah aku harus tahu lebih dulu. Anna khitaban, bahwasanya titah diarahkan kepadaku dengan seraya berujar, seraya berkata, dzakiril ummah, ingatkan umat yang kau ingin mendoakan mereka agar setiap pribadi dan orang kelompok-kelompoknya bertobat lebih dulu dari maksiat dan kezaliman kepadaku, kata Tuhan. Wa yatahaqqaqu bisyurut, mereka penuhi, hendaknya setiap mereka memenuhi syarat-syarat yang harus yang dengannya diistijabakan doa itu, diperkenankan doa mereka. Fa inhum aqla'u, jika mereka betul-betul sungguh-sungguh melepaskan diri dari belenggu maksiat, memenuhi syarat-syaratnya, fadullah, maka silahkanlah engkau berdoa buat mereka. Yustajab doa, akan dikabulkan doa kau, kata Tuhan. Wa in ajazak, tapi jika kau tak mampu untuk menghandle ini, menjalankan ketentuan ini, fadullah li nafsik, doakan saja buat dirimu sendiri setelah kau penuhi semua syarat-syaratnya. Wa inna bi wus'ik an tulzima nafsaka biha, dan semampumu kau tetap, ya, lakukan, ya, hal yang seperti itu. Yastajibillah lak, Allah akan kabulkan untukmu. Itu masalahnya. Kita doakan orang, udah. Ini doakan nggak mau tahu, ya kan? Doa untuk masyarakat bersama-sama, doa macam, ya, mohon maaf lah, mungkin musibah-musibah, ya, gempa ini atau istighosah, ya kan? Ya, yang didoakan nggak mau tahu, tetap saja begitu, nggak sama-sama sungguh-sungguh. Itu kan ada isinya istighosah kubro. Artinya apa? Sama-sama mintanya, gitu. Lihat macam mana istighosah zaman Nabi. Macam mana amal istighosah yang kita maklumi. Gimana? Pemerintah turun tangan, menyuruh semuanya tobat kepada Allah Ta'ala. Kalau andai kata diperintahkan puasa, wajib puasa semuanya. Biar tahu, puasa itu ada 4 yang wajib. Puasa Ramadan, puasa mengqadha Ramadan, puasa nazar, dan puasa yang diperintahkan oleh Amirul Mukminin untuk melakukan istighosah sebelum sholat. Itu wajib hukumnya. Diperintahkan sama waliul amri. Itu afdalnya. Sebelum sholat istisqa, minta hujan, bukan istighosah, istisqa. Sebelum istisqa, udah, afdalnya itu puasa 3 hari semuanya. Semuanya ikut ke lapangan besar, semuanya dengan baju lusuh. Ternak-ternak pun diikutkan serta. Ini apa artinya? Ini kan gambaran taubat sama Allah. Gambaran bermelas sama Tuhan. Inilah amal istisqa. Artinya semuanya berperan. Semua ikut andil dalam hal itu. Jadi ini tergambar bagaimana mujtama harus terlibat sama-sama memenuhi syarat dalam amalan sholat istisqa. Diperintahkan semua taubat semua Allah Ta'ala. Semua taubat tanpa terkecuali. Udah, kalau diperintahkan puasa, wajib puasa semuanya. Ini puasa yang wajib di luar syar'i istilahnya. Ketika diperintahkan Amirul Mukminin, karena adalnya wa ulil amri minkum, itu. Baca kitab fikih begitu keterangannya. Nah, puasa. Setelah itu macam mana? Ayo sama-sama sekarang kita minta sama Tuhan. Kita ada penuhi beberapa syaratnya. Sungguh-sungguh, kesungguhan kita minta sama Tuhan, kita buktikan bahwa kita berpuasa, kita lepaskan diri dari belenggu taubat, dari maksiat, kezoliman semua, dah, baru mohon sama-sama Tuhan. Betul-betul meminta taubat dengan sesungguh-sungguhnya. Ternak-ternak pun dikerahkan juga, supaya dia kata kalau nggak pantas juga kernawa, Tuhan mandang kambing perlu juga minum, juga diturunkan Tuhan kena kambing bukan kernawa. Itu kan nampak kan dari istisqa ini bagaimana semuanya mesti memenuhi syarat, bukan yang berdoa saja, yang juga didoakan masyarakat luas sama-sama lah. Sama-sama kita. Nah, ini yang nggak terpenuhi kata Syekh Buti. Jadi kata Syekh Buti di paragraf ini, kalau andai kata engkau ingin mendoakan orang lain, agar kiranya diangkat musibah dan sebagainya, bencana petaka, ujian dan sebagainya,
Maka sebelum kita minta sama Tuhan, Tuhan layangkan dulu titahnya kepada kita. Begini, sebelum kau doa sama aku, bilang sama orang itu semua agar mereka memenuhi syaratnya. Kalau andai kata kau bisa mengkabulkan permintaan aku agar mereka semua memenuhi syarat, ketika kau doa, aku kabulkan doa kau, kata Tuhan. Tapi kalau kau nggak bisa memastikan itu, elok kau doa untuk diri kau sendiri aja. Nah, bukan artinya kita salah doa orang lain, silahkan saja. Tapi kalau mau diijabah, ajak juga orang lain kiranya untuk memenuhi syarat yang sama. Sungguh-sungguhlah kita, macam istisqa itulah yang diajarkan ulama, jadi tuntunan Nabi. Yuk kita tobat sama-sama, yuk tinggalkan kezaliman, jangan lagi buat kezaliman, tinggalkan maksiat. Udah, puasalah kita supaya lebih afdal ini, salat istisqa kita, itu. Inilah gambarannya, ya kan? Tobat masal istilahnya, kan? Maksudnya satu saf itu saja, makna satu saf itu juga bisa satu visi kita seperti safnya sholat. Dalam doa ini pun tadi satu sama-sama visi. Ya samalah, samalah, ekspresinya sama, ya kan? Sikapnya samalah semua. Ya kan? Bahwa kita memang kita inilah yang meminta sama Tuhan, kita yang butuh pengkabulan dari Tuhan, ya kan? Kita penuhilah syaratnya. Sadarlah hati kita mohon sama Tuhan ini. Ekspresikanlah kesadaran hati itu dengan sungguh-sungguh, memelas, mengibah, merintih, menangis, begitulah. Tobat kepada Allah. Ya. Fa idza tahaqqaqatis syurut wal adab al matlubah kulluha. Nah, bisa tahaqqaqta, bisa tahaqqaqat. Bisa tahaqqaqat kita baca. Fa idza tahaqqaqatis syurut wal adabul matlubatu kulluha. Jika terpenuhi semua syarat dan adab-adab yang dituntut semuanya, fa innallaha yastajibu du'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala pasti akan mengkabulkan doa. Wa yuhaqqiqil matlub. Wa yuhaqqiqul matlub. Dan mengukuhkan, menetapkan, ya, memperkenankan permohonannya, permintaannya, matlub. Walakin iyyaka an tatasawwar bi anna al-istijabata ta'ni ayuhaqqiqallahu laka harfiyata ma talabtahu minhu. Bali alam anna al-istijabata allati wa'adallahu biha ibadahu a'ammu wa awsa'u min dzalik. Nah, itu. Masuk mutiara hikmah yang berikutnya. Masuk kalimat yang berikutnya. Nah, apabila telah terpenuhi semua syarat dan adab-adab ketentuan yang dituntut seluruhnya dalam hal doa ini, maka sesungguhnya Allah Ta'ala pasti akan memperkenankan doamu dan memenuhi permintaanmu. Nah, walakin akan tetapi jangan sampai kau membayangkan bahwasanya istijabah itu maknanya Allah mengabulkan setiap harfiah itu yang apa yang kau minta begitu. Allah Allah mengabulkannya dengan pas apa yang kau minta. Nah, hati-hati. Jangan sampai kau beranggapan, membayangkan bahwa istijabahnya Allah terhadap doamu itu maknanya Allah kabulkan apa yang menjadi permintaanmu. Nah, sesuai yang kau minta. Allah mengabulkan sesuai permintaanmu. Baliklah, tapi ketahuilah annal istijabah, bahwasanya istijabah yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya itu lebih umum dan lebih luas daripada sekedar itu. Kenapa itu mutiara hikmah tapi? Mana dia? La yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhab fi du'a mujiban liyasi. Fa huwa dhaminalak al istijabata fima yakhtaruhu lak la fima takhtaru li nafsik wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Lihat kalimat-kalimat fa huwa dhaminalak al istijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsik. Dia menjamin istijabah doa untuk dirimu yang menjadi pilihannya, bukan pilihanmu. Jadi ketika kita memahami Allah mengabulkan doa, jangan terlintas di benak kita Allah akan mengabulkan sesuai pasti yang kita minta. Allah akan kabulkan apa yang dengan caranya dan apa yang Dia inginkan dalam pengkabulan doa itu. Nah, itu harus kita pahami, kata Sebuti. Iyyaka an tatasawwar. Jangan sampai kau bayangkan istijabah doa itu maknanya Allah mengabulkan sesuai sama sekali yang kau minta. Apa yang kau sebut, apa yang kau nyatakan. Misalnya harfiah kata beliau. Sesuai apa yang kau mintakan. Nah, enggak begitu. Karena pengkabulan Allah terhadap doa hambanya itu lebih luas dari sekedar
yang dipahami seperti itu. Allah minta, kita minta A, Allah kabulkan dengan B. Nah, jangan arti kabul tuh minta A dapat A, baru kabul. Kalau misalnya dapat C, nggak kabul ini berarti. Enggak. Enggak seperti pesan Gojek saya. GoFood Ah. saya aplikasi enggak gitu. Enggak gitu. Kalau itu GoFood namanya. bukan istijabah. Nah, itu makna kalimat fahuwa dominalakal istijabata fima yakhtaruhu li nafsik. Fima yakhtaruhu. Dia menjamin bagimu ijabah pada apa yang dia pilih untukmu, bukan apa yang kau pilih sendiri sesuai permintaanmu. Okay. Inna istijabat Allah laka ta'ni ayuhaqqika laka hadafaka wa laysa min lawazimi dzalik ayuhaqqiqa laka harfiyata ma qad talabta lidhannika annahu wasabilul ladzi yusiluka ila hadafik. Lihat indahnya Allah memberikan tarbiyah kepada hamba-hambanya. Sesungguhnya istijabahnya Allah terhadap doamu bukan maknanya Allah kabulkan, maknanya adalah Allah Allah kukuhkan apa yang menjadi tujuanmu. Bukan termasuk kepastian yang demikian itu Allah kabulkan sesuai dengan apa yang kau minta. Dikarenakan dugaanmu bahwa itulah yang akan menyampaikanmu kepada tujuanmu, keinginanmu. Itu dia. Jadi yang kita minta itu kan ada sesuatu tujuan kan? Ya kan? Itu kan? Ya kan? Apapun yang kita minta kan ada sesuatu tujuan di balik itu. Allah, makna kabul Allah itu Allah penuhi yang kau inginkan dan sebagai tujuan itu. Itu. Udah? Bukan makna pengkabulan itu Allah penuhi apa yang menjadi keinginanmu yang kau harapkan bisa menyampaikanmu kepada yang kau inginkan sebagai tujuan tadi. Enggak. Bisa jadi bahkan yang kita inginkan itu kalau ditahankan, nggak nyampaikan kita ke sana. Yang dari Allah sampai kita ke sana. Itu. Kan begitu. Oke? Jadi yakin sama Allah. Allah penuhi. Jadi makna istijabah itu Allah perkenankan apa yang menjadi tujuanmu sebenarnya. Dengan kau memohon meminta kepadanya. Kau menduga bahwa apa yang kau mohon itu, permohonan yang kau inginkan itu akan menyampaikanmu kepada yang menjadi tujuanmu. Nah itu. Bisa jadi kau gagal dengan itu. Nah, Tuhan kabulkan, kau bisa sampai ke tujuan itu yang kau inginkan jadinya. Dari doa tadi itu, dengan cara lain dari Allah Ta'ala. Itu makna Allah mengkabulkan doa. Berapa banyak orang yang, kita juga mungkin pernah mengalami, kita doa sama Allah Ta'ala, ya kan? Allah kabulkan dengan yang bukan sesuai yang kita inginkan. Tapi ternyata dengan itu kita dapat yang memang yang kita inginkan sebelumnya. Lebih baik lagi gitu. Ya. Saya contoh nih. Pengalaman pribadi. Mohon maaf nih kalau cerita pengalaman pribadi. Bagi penutup lah, jam 6. Saya kepingin, ya karena saya santri kan, ya kepinginlah bisa memperdalami agama. Itu cita-cita saya. Sampai saya utarakan ke orang tua saya cita-cita saya bahwa saya nggak inginlah sekolah di dalam negeri lagi, melanjutkan jenjang pendidikan setelah aliyah gitu. Kepinginlah bisa keluar dengan harapan ya lebihlah pengalaman berilmunya kan begitu. Saya sampaikan orang tua saya nggak mau kuliah, saya bilang di dalam, saya bilang kalau keluar saya mau. Udah saat itu ya namanya masih belia, pengalaman nggak ada ya kan, wawasan juga minim sekali. Saya kepingin sekali bisa sekolah itu ke Saudi waktu itu. Ya kita nggak tahu Saudi apa macam mana, namanya anak aliyah lah. Umur 17 tahun, yang 18 tahun baru tamat ya kan, nggak tahu macam mana dunia ini sebetulnya. Pingin saya, karena memang ada sahabat-sahabat saya yang sudah ke sana duluan. Minta bolak-balik murasalah, buat diusahakan lah, diupayakan. Sampai pernah saya ikut daurah yang diadakan oleh dosen-dosen Madinah di WISU. Ingat tahun 93 kalau nggak salah. Saya juara tuh, saya masuk 10 besar itu. Padahal saya guru-guru itu, guru-guru pesantren itu. saya nomor 7 saya dapat. Dari sekian ratus peserta, saya itu santri masih pelajar waktu itu. Harapan bisa dapat nomornya saya pikir kan. Bisa lah. Rupanya nggak dapat, yang dapat cuma 2 orang aja, nomor 1, 2 diberangkatkan ke Madinah. Kepingin sekali, itulah rontaan hati saya. Kepingin bisa ke sana. Tapi ternyata nggak jodoh ke sana. Jodohnya lain pula. Kemana? Ke India bikinnya. Orang bilang, ya kok ngapain ke sana kata keluarga.
Mau latihan nari kau sana, mau latihan nyanyi gitu. Tak tahu lah, penting aku belajar. Gitu. Kata orang, saya nggak tahu India macam mana, apa nama nggak ngerti kita, nggak tahu. Ya udahlah, yang penting bisa belajar. Yang penting dia lah, India. Di Lucknow saya, Darul Ulum, Nahdlatul Ulama, ya kan? Dah sampai selesai di India. Alhamdulillah berikutnya bisa saya ke Syria. Tapi setelah sekarang saya renungkan, saya senyum-senyum sendiri. Ya Allah, betapa beruntungnya aku. Allah kabulkan hadaf. Ini hadaf namanya hadaf. Saya ingin bisa memperdalam agama. Harapan saya, permintaan saya, keinginan saya, hadaf itu bisa dicari kalau saya sekolahnya di Madinah. Nah, itu cara, itu yang saya inginkan. Itu doa saya. Dan itu usaha saya. Ya. Dengan hadaf bisa jadi orang berilmu gitu kan. Tapi ternyata Allah buat cara lain. Allah artinya ya Allah titipkan ilmu kepada saya, apa yang saya dapati lah dari Allah Taala sebagai anugerahnya. Tapi bukan dari yang kita mau, dari cara lain di tempat-tempat kita nggak terkirakan di benak kita. Ke India bikinnya, tapi pula ke India. Ya, tapi begitulah cara Allah, ya kan? Ya kalau saya rasakan apa yang saya dapati juga ilmu juganya, walaupun di tempat yang tak terbersit di benak saya. Artinya hadaf itu Allah kabulkan sesuai hadaf. Allah kabulkan sebagaimana hadafnya. Walaupun tidak sesuai yang saya minta gitu. Saya minta A supaya saya belajar di Madinah. Kan gitu, di Saudi Arabia, tapi yang dapat saya entah apa, C, B, D, nggak tahu lah. Tapi hadaf itu sepertinya Allah kabulkan sama hadafnya. Bahkan saya bersyukur sekali sampai kalau andai kata Allah perkenankan apa yang saya minta dan saya kejar sebagai cita-cita, apa yang ada di keinginan saya, wah, mungkin saya pulang jadi dedengkot Wahabi lah di Medan nih. Mensyirikkan, membid'ahkan semua amalan umat termasuk keluarga saya mungkin. Ya kan? Tapi alhamdulillah, walakinnallaha sallam. Allah selamatkan saya, ya kan? Allah tuntun saya. Allah arahkan saya, ya. Allah serahkan tangan saya di tangan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Sampai saya bisa tabarrukan, ya, walaupun cuma setahun dengan guru yang saya banggakan dunia akhirat, Sayyidi Syekh Al-Imam Rabbani Asy-Syahid Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Guru saya. Walaupun mungkin beliau tidak mengakui saya muridnya, tapi beliau guru saya. Ini. Cukup saya merasa dapat ilmu setahun bersama beliau. Dan saya besar di dalam khazanah buku-buku karya-karya ilmiahnya. Jadi, mohon maaf nih saya sampaikan kepada jemaah. Entah apa saya sampaikan, udah pernah atau belum? Saya begini nih. Sebagaimana yang dilihat tentang saya, apa yang dibaca orang tentang saya, pengetahuan, wawasan, ini umumnya mayoritas apa yang khazanah, wawasan keislaman yang saya miliki, ini tak lebih daripada apa yang saya dapati dari khazanah karya ilmiah, tulisan-tulisan Sayyidi Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Inilah saya. Jadi saya terbina di atas majlis beliau yang saya sempat hadiri dan buku-buku karya-karya ilmiah beliau. Inilah saya. Saya lah merasa bahwa saya terbina di atas ini. Alhamdulillah. Salah satu ulama Ahlus Sunnah dibanggakan dunia saat ini. Beliau di antaranya. Sempat saya ke Saudi, jadi di Madinah. Soleh Al-Fauzan lah guru awak. Bersesatan lah orang. Ibnu Utsaimin. Ya kalau saya memang masih jumpa saya. Bin Bas pun jumpa saya. Kalau tadi saya tamat alif udah lama. Saya gini ini jangan anggap saya 30 tahun ini. Saya 50 saya udah. 94 saya udah tamat. Bin Bas Utsaimin bisa saya jumpai kalau saya memang sekolah di Saudi. Usia saya. Udah. Tapi alhamdulillah, walakinnallaha sallam. Allah selamatkan saya, selamatkan akidah saya, selamatkan iman saya, selamatkan Islam saya. Allah serahkan tangan saya dalam tuntunan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Hadafnya dapat, tapi cara Allah Ta'ala. Lihat, andai kata Allah kabulkan hadaf saya, tapi dengan cara yang saya mau dan inginkan, nggak tahu macam mana. Mungkin nggak jumpa kita di sini. Apa ini majlis bid'ah di Medan saya anggap. Ya kan? Jadi yakin aja lah. Yang penting Allah kabulkan hadafnya. Suka hati dia mau cara yang macam mana. Biarkan Allah yang menentukan apa yang dia inginkan buat kita cara-caranya. Tapi hadafnya Allah kabulkan untuk kita. Kalau kita penuhi syaratnya tadi. Ya, wallahu a'lam.